Drone Ukraina menghantam pangkalan pembom di dalam Rusia Kyiv, tanggal 26 Desember. Reuters, sebuah pesawat tak berawak yang diyakini milik Ukraina menembus ratusan kilometer melalui wilayah udara Rusia, menyebabkan ledakan mematikan di pangkalan utama pembom strategis Moskow dalam serangan terbaru untuk mengungkap celah dalam pertahanan udaranya. Moskow mengatakan telah menembak jatuh drone yang menyebabkannya jatuh di pangkalan udara Engels, di mana 3 anggota layanan tewas. Di bawah kebijakan biasanya tentang insiden di dalam Rusia, Ukraina tidak berkomentar. Pangkalan tersebut, lapangan udara utama bagi para pengebom yang menurut Kyiv telah digunakan Moskow dalam beberapa bulan terakhir untuk menyerang infrastruktur sipil Ukraina, berjarak ratusan mil dari perbatasan Ukraina. Pesawat yang sama juga dirancang untuk meluncurkan rudal berkemampuan nuklir sebagai bagian dari pencegahan strategis jangka panjang Rusia. Sebuah pesawat tak berawak yang dicurigai telah menyerangnya pada tanggal 5 Desember mengungkap apa yang secara luas digambarkan pada saat itu sebagai lubang yang memalukan dalam pertahanan udara Rusia yang menurut serangan terbaru Moskow belum ditutup. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan tidak ada pesawat yang rusak, tetapi akun media sosial Rusia dan Ukraina mengatakan beberapa telah hancur. Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Ketika perang memasuki bulan ke-11, Presiden Rusia Vladimir Putin menjamu para pemimpin negara-negara bekas Soviet lainnya di St. Petersburg pada hari Senin untuk pertemuan puncak kelompok persemakmuran negara-negara merdeka, yang telah lama dihentikan oleh Ukraina. Dalam pernyataan yang disiarkan televisi, Putin tidak merujuk langsung pada perang tersebut, sambil mengatakan bahwa ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kawasan Rusia meningkat. Sayangnya, tantangan dan ancaman di kawasan ini, terutama dari luar, hanya tumbuh setiap tahun, katanya. Kami juga harus mengakui, sayangnya, ketidaksepakatan juga muncul di antara negara-negara anggota persemakmuran. Invasi ke Ukraina telah menjadi ujian otoritas lama Rusia di antara negara-negara bekas Soviet lainnya. Pertempuran telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir antara anggota CIS Armenia dan Azerbaijan dalam konflik di mana Rusia memiliki pembawa damai, sementara sengketa perbatasan berkobar antara Kirgistan dan Tajikistan. Putin mengatakan ketidaksepakatan seperti itu harus diselesaikan melalui bantuan bersama dan tindakan mediasi. Pada hari Minggu, Putin mengatakan dia terbuka untuk negosiasi atas Ukraina, menyalahkan Kyiv dan sekutu baratnya karena gagal terlibat dalam pembicaraan. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dari permintaannya agar Ukraina mengakui penaklukan bersenjata Moskow atas seperlima negara itu. Kyiv mengatakan akan berjuang sampai Rusia mundur. Kami siap untuk bernegosiasi dengan semua orang yang terlibat tentang solusi yang dapat diterima, tapi itu terserah mereka, kami bukan pihak yang menolak untuk bernegosiasi, tapi mereka, kata Putin dalam sebuah wawancara di televisi pemerintah Rusia 1. Seorang penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menolak pernyataan itu, Rusia sendirian menyerang Ukraina dan membunuh warga, kata Mikhailo Podolyak di Twitter. Rusia tidak menginginkan negosiasi, tetapi berusaha menghindari tanggung jawab. Sejak invasi, Ukraina telah mengusir pasukan Rusia dari utara, mengalahkan mereka di pinggiran ibu kota dan memaksa Rusia mundur di timur dan selatan. Tetapi Moskow masih menguasai petak-petak tanah timur dan selatan yang diklaim Putin telah dianeksasi. Puluhan ribu warga sipil Ukraina tewas di kota-kota yang diratakan Rusia dengan tanah, dan ribuan tentara di kedua sisi tewas, memaksa Putin untuk memanggil ratusan ribu pasukan cadangan untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.